Ya, baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai alat ukur besaran elektrik ya, alat ukur besaran elektrik. Jadi alat-alat ukur listrik ya. Jadi pada rangkaian elektronik itu ada listrik yang mengalir dan beberapa komponen itu mengubah sesuatu terhadap aliran listrik itu. Apakah besarannya, apakah dia eh, lebih kecil menjadi lebih kecil dan sebagainya. Apakah perilakunya dan seterusnya ya. Nah, ini jenis-jenis alat ukur listrik dan elektronika. Ada voltmeter. Voltmeter itu berfungsi untuk mengukur tegangan ya. Amperemeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur arus listrik. Sedangkan ohmmeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur nilai hambatan. Mungkin kita kita misalkan dulu ada sebuah rangkaian ya, ada sebuah rangkaian, kita ingin ukur berapa besar tegangan, hambatan atau arusnya gitu, arusnya. Misal ada sebuah rangkaian seperti ini ya. Maaf nih, karena saya tidak menggunakan. Ya, ini tegangan sumber ada. Nah, ini ada arus yang mengalir dari sini. Kemudian ketika masuk ke titik ini, dia seperti titik percabangan. Kalau kita lihat ini seperti eh, mirip dengan seperti ini ya. Dia masuk ke titik percabangan, lalu, nah, dia masuk ke titik percabangan, lalu arusnya ada yang terbagi ke sini, dan ada yang terbagi ke sini ya. Nah, jadi ada yang ke sini, dan ada yang mengalir di sini. Nah, pada saat dia mengalir ke sini, berarti kita bisa mengukur arusnya ya, arusnya dari sini. Misalkan kita punya alat, kita akan mengukur arusnya. Kita mengukur arus di sini, karena dia ada aliran arus di sini. Katakanlah ini I1, I1, kemudian ini I2, misalkan. Nah, I2 yang mengalir di sini bisa kita ukur. Kemudian juga ini kan R ya. Kalau kita tahu, kita pernah belajar kan P itu sama dengan arus dikali dengan hambatan I dikali R. Itu adalah I dikali R. Sehingga tegangan ini juga kita bisa perkirakan. Kalau arusnya mengalir sekian, tegangannya sekian, kita bisa perkirakan tegangan antara dua titik ini adalah I dikali R. Tapi juga bisa kita ukur, tinggal nanti modenya aja. Kalau misalkan alat ukur multimeter kan ada mode pengukuran arus, pengukuran voltase, atau pengukuran hambatan gitu ya, meter. Jadi ada voltmeter, ampermeter, ohmmeter, ada juga frekuensi meter. Nah, frekuensi itu seperti apa? Frekuensi itu kalau kita lihat adalah sebuah gelombang ya, sebuah gelombang. Barangkali pernah saya ini kan ya, pernah saya contohkan frekuensi seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kita punya punya katakanlah apa tegangan atau apa ya, tegangan arus bolak-balik itu kan kan bisa seperti ini ya. Nah, di sisi lain ada lagi yang satu gelombangnya lebih rapat, lebih rapat. Nah, frekuensi itu adalah seperti kalau tidak ya, seper periode ya, satu per periode. Satu periode satu gelombang ini, satu gelombang ini adalah satu periode sepertinya. Nah, pada gelombang yang lebih rapat, gelombang yang lebih rapat, periodenya tentunya lebih kecil ya. Periodenya tentunya lebih kecil, sehingga frekuensi ini, frekuensi katakanlah ini A, kemudian ini B, maka frekuensi A itu lebih besar daripada frekuensi kebalik ya. Frekuensi B itu lebih besar daripada frekuensi A. Nah, ini adalah frekuensi ya, frekuensi. Jadi ada alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi.
Kemudian ada wattmeter, ada osiloskop. Kalau kita lihat gambarnya ya, kalau kita lihat gambarnya. Ini frekuensi meter seperti ini ya. Satuannya kan hertz ya. Jadi dia bisa, kalau misalkan yang analog, dia jarumnya bisa bergerak untuk menunjukkan frekuensinya berapa. Kalau dia yang digital biasanya menunjukkan apa namanya, angka ya. Harganya juga kalau kita lihat ini di Tokopedia cuma 240.000 ya. Tokopedia. Yang analog dan yang digital. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga wattmeter, ada osiloskop. Nah, osiloskop ini lebih kompleks lagi, lebih banyak fiturnya. Jadi dia malah bisa menunjukkan bentuk gelombangnya. Bentuk gelombangnya. Frekuensi juga bisa dilihat dari situ ya. Jadi kalau sebuah rangkaian listrik menghasilkan gelombang seperti ini, dia bisa menunjukkan. Kadang-kadang dia bisa, kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang ya, memang dibentuk sebuah rangkaian listrik yang menghasilkan gelombangnya seperti ini ya. Gelombang seperti ini, gelombang persegi, dia juga bisa menunjukkan gelombangnya seperti apa. Atau ini ada misalkan ya, misalnya kita mengukur dua gelombang gitu dalam satu osiloskop, ini ada input, kemudian ada output, inputnya seperti ini, luarannya seperti ini, bisa bisa dilihat bentuk gelombangnya seperti apa kalau di osiloskop ya. Nah, alat ukur itu kita bisa seperti halnya instrumen alat ukur. Kalau ini kan alat ukur listrik itu salah satu jenis instrumen ya. Kalau kita kemarin di pertemuan pertama membicarakan berbagai jenis alat ukur, ada alat ukur suhu, alat ukur kelembapan, alat ukur berbagai jenis alat ukur. Nah, ini alat ukur listrik adalah salah satu jenis alat ukur juga. Nah, jadi ada alat ukur analog, biasanya menggunakan pergerakan jarum untuk menunjukkan besaran yang diukur di atas skala terkalibrasi. Kemudian alat ukur digital menggunakan angka untuk menampilkan besaran yang diukur. Nah, ini contohnya multimeter analog ya. Multimeter analog dia ada untuk mengukur, kalau ini hambatan ya, hambatan, ini arus DC, arus arah, arus DC. Kemudian ini ada arus AC, arus bolak-balik. Nah, ini ada jarum penunjuknya di sini. Kemudian ini papan skala yang sudah dikalibrasi. Ini skrup pengatur posisi jarum penunjuk. Misalkan kalau dia kelewatan melenceng nolnya harusnya kan di sini ya. Kalau dia kelewatan melenceng di sini diatur supaya jarumnya bergeser pas di nol ya, ketika tidak ada pengukuran. Nah, ini batas ukur ohmmeter, kemudian skala pemilih. Misalkan kita memilih kira-kira 10 ohm gitu, 10 ohm. 10 ohm kita ambilnya di daerah yang ini, kita pilih sini ya. Kemudian ini batas ukur voltmeter, kira-kira antara 10 dan 10 volt AC, kita pilihnya yang di sini ya, atau yang di 50, nanti kita akan lihat jarumnya pergerakannya kemana. Kemudian ini terminal kabel untuk probe-nya, probe-nya di sini hitam ya, ini probe-nya yang merah di sini ya. Jadi yang probe itu yang akan ditempelkan ke titik yang akan kita ukur. Nah, multimeter digital kurang lebih sama, cuman dia nanti penunjukannya ada angka langsung ya, bukan jarum. Jadi kita tidak membaca jarum, langsung ditunjukkan angka. Alat ini juga tidak mahal ya, kalau misalkan penasaran ingin beli di online banyak. Nah, multitester tadi kita melihat ada voltmeter, ampermeter. Kalau di sini ini namanya multimeter ya. Multimeter itu dia mengukur bisa volt, bisa ampere, bisa tahanan atau ohmmeter. Jadi bisa mengukur tegangan, hambatan, atau ohmmeter, dan mengukur arus. Untuk multimeter analog sudah kita tunjukkan tadi ya. Sudah kita tunjukkan seperti ini. Analog multimeter dan digital multimeter. Jadi bagian-bagiannya tadi sudah kita lihat ya di gambar ya. Kemudian kita lihat selektor ya. Selektor misalkan di sini ya. Ini sketsa selektor. Kelompok pilihan untuk mengukur tegangan DC. Kita memilih 1000 jika kita mengukur tegangannya kurang dari 1000 ya, 250 sampai 1000.
kita memilih 250 jika tegangan yang kita ukur kurang antara sampai maksimalnya 250. Karena kalau kita ukur di sini kita ngukurnya untuk tegangan 300 misalkan kita ambilnya 250 ya jarumnya mungkin tidak akan bergerak karena maksimalnya di sini 250. Jadi kita pindahkan kalau kita mengukur tegangannya 300 kita pindahkan ke 1000 seperti itu. Kemudian ini untuk mengukur tegangan AC atau arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Sama kalau misalkan range-nya yang kita ukur kurang dari 1000 maka kita pilih 1000 antara 250 sampai 1000. Kalau kita kurang dari 250 kita pilih yang 250. Kemudian ini untuk skala hambatan ya. Hambatan itu kalau kita lihat dari bawah itu X100 untuk mengukur hambatan antara 100 ohm sampai 10 kilo ohm. 100 kali 100 ya. X1K untuk mengukur hambatan antara 1 kilo ohm sampai 100 kilo ohm. Kemudian X10K untuk mengukur hambatan antara 10 kilo ohm sampai dengan 10 mega ohm ya. Tapi ada klammeter yang otomatis ya, seperti yang saya punya itu kemarin. Kita tidak perlu ngeset skalanya atau jarum penunjuknya, kita hanya tempelkan probe-nya saja, nanti dia akan memilih itu selang berapa gitu. Nah, kemudian untuk skala meter di multimeter analog ini, multimeter analog, ada yang skala linear. Linear itu dari 0 sampai 100 tuh angka-angkanya peningkatan 10 ini sama posisinya, namun jaraknya sama. Tapi ada yang non-linear. Non-linear itu seperti logaritmik ya. Dia mungkin karena disesuaikan dikalibrasi ternyata skalanya non-linear hasil dari rangkaian di dalamnya itu. Sehingga nanti skalanya dikalibrasi dia menjadi tidak linear. Tidak selalu sama antara 0, 1. Ini kan penambahannya 1. Ini penambahannya 1. Tapi penambahan 1 yang di sini ini lebih kecil daripada penambahan 1 yang di sebelumnya gitu. Ini juga semakin rapat, tapi ini juga semakin kecil ya, semakin rapat gitu, sampai 1000 ohm ini semakin kecil. Ini skala yang non linear yang tidak sama ya. Kalau linear kan sama. Kemudian kalau skala multimeter analog kita bisa lihat kalau untuk ohmmeter itu yang di atas, untuk voltmeter yang DC itu yang di atas juga, ada 2 di sini. Kemudian ini untuk AC voltmeter, ini ada yang di sini di bawah. Kemudian bagaimana mengukur besar tegangan dengan multimeter ya. Ini saya sudah cari ada di sini. How to use digital multimeter. Jadi kalau ini ada multimeter ya, ini juga sama multimeter, ini ada klemnya juga, ada klem untuk mengukur voltase juga bisa itu. Nah ini probe-nya merah dan hitam. Jadi kalau kita ingin mengukur, misalkan baterai ya, baterai merah kita taruh di atas, kemudian apa namanya yang hitam kita taruh di bawah. Kira-kira begitu kalau baterai. Kalau rangkaian ya, rangkaian tinggal pada rangkaian tersebut ya, ini baterai di atas dan di bawah, kemudian ini juga, ini untuk AC ya, tegangan AC ini kalau kita tahu ini adalah transformator. Transformator itu kan dia bisa step up, bisa step down, meningkatkan tegangan atau menurunkan tegangan ya. Nah, tegangan hasilnya ini misalnya dari listrik rumahan 220 volt, ingin kita turunkan ke tegangan AC yang lebih rendah, kita bisa ukur dari hasil-hasil tegangan tersebut pada titik 01 berapa, 02 berapa, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat tegangan AC-nya berapa. Jadi kalau tegangan yang tinggi dan tegangan yang rendah itu kalau kita misalkan dalam gambar itu kira-kira listrik AC ini ya. Listrik AC ini misalkan 220 volt. 220 volt itu berarti kan kalau ini skala voltase, di sini ada arus bolak-balik, berarti yang maksimum di sini adalah 220 volt kan. 220 volt. Tapi ketika masuk ke trafo atau transformator, dia akan lebih kecil kan. Misalkan menjadi 50 volt. Nah, berarti ini maksimumnya ada di 50 volt gitu. Tegangan tinggi biasanya untuk transmisi ya, transmisi atau mengalirkan listrik dari tiang-tiang listrik itu. Ini kalau yang lebih rendah digunakan untuk di rumah ya, peralatan rumah.
Tapi kalau peralatan elektronik biasanya dari bolak-balik kita konversi lagi dengan adaptor menjadi tegangan searah DC ya. Ini AC, bolak-balik ini DC ya, DC. Jadi tiap peralatan elektronik itu ada adaptornya sendiri ya. Seperti kepala charger kita kan, kalau kita mau masukkan charger ke HP, dia mintanya tegangan DC, maka kita kepala chargernya itu ada adaptornya, semacam adaptornya ya. Nah, jadi tegangannya diperkecil dengan trafo ya, dengan trafo, kemudian dengan adaptor, dengan penyearah diarahkan menjadi tegangan DC. Tegangan DC ini sama seperti kalau kita punya baterai, ya baterai 1,5 volt misalnya, itu ya tegangannya konstan 1,5 volt. 1,5 volt terus misalnya ini ya. Ya, kemudian kalau tadi teorinya ya, kalau menggunakan menggunakan multimeter yang ada pilihannya, kalau kita ingin mengukur besar tegangan DC pada dua buah titik, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Perkirakan besar tegangan secara kasar menurut teoritis. Bagaimana tadi, seperti kalau kita punya rangkaian tadi, kira-kira tegangannya berapa gitu. Misalkan di sini sebagai input ya, sebagai input di sini ada 5 volt. Di sini 5 volt misalnya, inputnya 5 volt. Kemudian masuk ke sini ada berapa ohm, misalkan 1 ohm. Ini misalkan 2 ohm. 2. Berarti kira-kira tegangannya berapa bisa diperkirakan kan? Ini 1 ohm, ini 2. Yang kita ukur adalah yang di sini. Yang kita ukur adalah yang di sini. Nah, kita ukur sini, berarti kita perkirakan gimana cara memperkirakannya? Arusnya berapa ini? Arusnya ini kan 5 per, misalkan 1 dengan 2 ohm, berarti dia kemudian paralel. Berarti total hambatannya berapa? 1 per 1, 1 per R total. 1 per R total kan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per 1 ditambah 1 per 2. 1 per 1 tambah 1 per 2 berarti 1,5 ya. 1 per 1,5 1 per R sama dengan 1,5. Jadi R itu sama dengan 1 per 1,5. R sama dengan 1 per 1,5. 1 per 1,5 itu 2 per 3 ya, berarti 0,6. 0,6. Jadi arus yang mengalir itu I sama dengan P dibagi dengan R total. R total tadi. Jadi sama dengan 5 dibagi dengan 0,6. 0,6. Nah, 0,5 dibagi 0,6 ini terbagi antara I1 dan I2. Jadi arusnya itu terbagi antara I1 dan I2. Tapi tegangannya sama, di sini 5, sama-sama 5. Jadi berapa arus yang mengalir ya kita bisa hitung, kita perkirakan ya, misalkan tidak lebih besar daripada, ini kalau 5 per 0,6 berapa? 5 dikali 10 per 6, 50 per 6. 7, sekitar 7 ya. Nah, sekitar 7, jadi tidak lebih besar daripada 7 ya kita perkirakan. Kalau arusnya tidak lebih besar daripada 7 ya kita ambil yang ampere meter yang di bawah, yang di atas 7 ya, sehingga dia bisa skalanya nanti mengukur gitu. Kira-kira begitu. Kalau voltase ya kita lihat sumber tegangannya 5 ya, tegangannya kan sama-sama. Kalau di rangkaian paralel sama tegangannya. Nah, kemudian arah probe-nya itu kita letakkan pada yang akan kita ukur nih. Ini misalkan untuk mengukur listrik rumahan ya, diarahkan ke 250 volt misalnya, karena dia di rumahan sekitar 220 volt. Jadi ditusukkan kepada probe yang diukur. Ya, tapi jangan lupa dipindahkan ke skala AC dulu ya.
AC volt ini, AC skala AC gitu. Ini juga untuk AC. Nah, untuk mengukur tegangan di R3 ya, tadi sudah saya gambarkan ya. Kalau yang rangkaian seperti ini mirip-mirip dengan, nah, untuk mudah melihat ya, itu rangkaian tadi seperti ini kira-kira. Kemudian ada cabangnya di sini. Kemudian ada rangkaian lagi, ada hambatan lagi. Kira-kira begitu. Jadi ini kalau kita reposisi saja ya, di sini ada hambatan, di sini ada hambatan. Nah, jadi ada arus yang mengalir di sini, kemudian terbagi lagi arusnya ke sini, kemudian disatukan lagi di sini. Nah, karena dia di sini paralel kan ada hambatan di sini ya, ada hambatan dan hambatan, ada dua. Jadi masing-masing hambatan itu punya tegangan yang berbeda, gitu. Tegangan yang berbeda. Tegangannya sama ya, tegangannya sama. Arusnya yang berbeda, arusnya yang berbeda karena tegangannya sama, jadi R-nya itu berbeda ya, arus dikali R, jadi tegangannya berbeda. Nah, tegangan kita ukur di sini, di dua titik ini. Tegangan pada R3 berapa? Kita pasang probe-nya di positif di sini, karena arusnya mengalir ke sini ya, dari sini arus awal mengalirnya, terus yang negatif di sini. Nanti dia akan menunjukkan skala, baru kita bisa baca arus yang mengalir, tegangan yang ada di sana berapa. Nah, kalau arus juga kurang lebih sama, ini arus tinggal dipasangkan di multimeter ya, di multimeter. Potong kabel listrik dan hubungkan ke multimeter. Jadi di sini ada diputus, kemudian disambungkan masing-masing ke multimeter. Jadi multimeter itu menjadi bagian dari aliran arus listrik ya. Misalkan ini ada baterai, kemudian ada arus mengalir. Nah, ini dipotong, kemudian diukur arusnya berapa gitu. Kalau tidak dipotong, dia berarti ada hambatan di sini kan. Hambatan gitu seperti kita mengukur tegangan, tapi kita ingin multimeter ini menjadi bagian dari rangkaian ini. Jadi arus mengalir, dia melewati multimeter, biar dia akan mengenali arusnya berapa, dan kita kembalikan ke rangkaian ini. Atau juga clamp meter ya, clamp meter kita clamp di sini di kawat ini. Kan dia kalau dalam hukum Faraday apa ya, dia kalau ada aliran listrik, dia akan ada aliran magnet di sekitarnya, ada medan magnet di sekitarnya. Nah, prinsip itu yang digunakan oleh clamp meter ini untuk mengukur arus. Dia mengenali medan magnetnya dan mengkonversi menjadi berapa besar arus. Jadi kira-kira demikian. Apakah ada ingin bertanya? Dipersilakan.